Boleh Pak Iwan, kita mulai Pak Iwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, para peserta PAJ yang kami hormati. Hari ini adalah merupakan hari pertama kita berkumpul dan memulai daripada short course ini, dan kami berharap bahwa peserta semua dapat mengikuti short course kita pada pagi hari ini sampai 2 jam lamanya, dan kami berharap sekali bahwa teman-teman ini semua mengikuti acara kita ini dari awal sampai akhir. Kalaupun misalnya sampai ada yang izin atau apa, itu harap menghubungi kita sehingga kita dapat mengizinkan. Tapi itu pun mungkin dengan catatan harus dengan kondisi yang sangat-sangat urgent. Karena mengingat ini hanya 2 jam per harinya, maka waktunya sangat kecil sekali, sangat mepet sekali, dan kami berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat menimba ilmu dari apa yang kita berikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang sudah memasuki pukul 7.37, kami buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk melanjutkan acara kita hari ini. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Iwan yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk sharing pengetahuan mungkin. Salawat wassalam kami panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Teman-teman yang saya hormati, jadi hari ini saya akan kita akan sharing aja ya. Jadi kita punya waktu yang sangat panjang, 10 kali pertemuan, 2 jam setiap hari. Target kita adalah kita akan submit ya, baik di Scopus maupun WAS. Jadi untuk mungkin pertemuan pertama dan kedua nanti kita akan banyak berkenalan. Karena apa? Mungkin teman-teman sudah banyak mengikuti kegiatan jurnal Scopus ya, bagaimana kriteria dan lain-lain. Saya kira ini lebih praktis ya, target kita biar tercapai nanti kita mapping semua teman-teman yang terlibat di sini, ada 15 jurnal ya. Nanti hari ini kita akan berkenalan ya, tiap jurnal mungkin nanti biar kita tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dimodifikasi supaya memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan di indeks Scopus maupun WAS. Teman-teman yang saya hormati, saya akan share saya akan share slide saya.
Kelihatan sih. Oke. Jadi saya akan apa ya menjelaskan sedikit bagaimana pengalaman Kicis yang mendaftar ke Scopus. Jadi nanti mungkin ini pengalaman Kicis ini sangat sederhana, mungkin lebih berpengalaman teman-teman semua. Jurnalnya mungkin lebih bagus, tetapi mungkin kesempatannya ya, nasib juga. Kadang kita nggak tahu tuh. Jadi, jurnal yang bagus kadang di reject ya, ada jurnal yang kurang bagus ternyata diterima, itu kadang ada nasib seperti itu. Jadi saya akan share pengalaman sedikit. Jadi saya kasih tugas ya di kampus untuk mengelola jurnal ya, di rumah jurnal. Jadi di lingkungan IAIN-Kudus itu ada 37 jurnal sebenarnya kemarin, tapi ada 6 jurnal yang kita hentikan karena terlalu banyak. Jadi terlalu banyak sehingga menimbulkan tidak efektif. Akhirnya 6 jurnal itu kita hentikan. Kita teruskan 31 jurnal. Dari 31 jurnal, dari 31 jurnal itu Sinta satunya 1, Sinta 2-nya 7, Sinta 3-nya 6, Sinta 4-nya 8, Sinta 2 yang belum Sinta ini jurnal-jurnal baru. Di yang ada 7 ya. Jadi dulunya 14 jurnal baru kita udah timbangkan. Jadi cukup banyak ya. Jadi mungkin sejarahnya saya akan cerita sedikit. Jadi, seperti teman-teman rasakan pengelola jurnal mungkin. Di pengelolaan jurnal itu naik turun. Jadi kadang lancar, kadang ada masalah. Seperti ini juga dialami di teman-teman di IAIN-Kudus ya. Nah, pergantian birokrasi ya, yang terjadi adalah pengelola diganti semua ya. Itu kita alami 2018 IAIN-Kudus itu stagnan jurnalnya. Jadi sempat tidak terbit karena berbagai macam kendala ya. Alhamdulillah pada 2019 mengalami recovery ya, pengelolanya banyak yang diganti ya. Jadi alhamdulillah sekarang pengelola di IAIN-Kudus itu rata-rata muda-muda semua, baik CPNS atau PNS. Alhamdulillah sekarang sudah mengalami kemajuan. Ada kenaikan Sinta, ada banyak progres ya, sehingga tepat target. Alhamdulillah kita syukuri. Meskipun ada 31 jurnal, tetapi alhamdulillah dengan ditangani anak-anak muda ini, jurnal itu berjalan dengan baik. Teman-teman yang saya hormati, kita menyinggung sedikit ya soal Fiji ya. Jadi, nanti mungkin akan banyak dijelaskan oleh Pak Pakun prosesnya. Nanti saya terlibat selesai kuliah ya 2011 itu, saya ditugasi ya karena mungkin tahu dikit-dikit bahasa Inggris ya, diminta untuk menjadi PPJ 2000. Yang hormat dan sebut-namanya Rangga menyatukan. Oke, saya lanjutkan ya. Di Refugees itu mulai terbit 2013 ya. Ini paling muda di antara 5 jurnal Scopus di PTKIan ya. Di awal berdirinya ini sebagai respon ya. Dulu 2013 itu ada program kelas internasional ya.
merespon itu, maka IAIN Kudus membuat jurnal internasional. Kenapa dinamai Kudus? KIJIS ya, Kudus International Journal of Islamic Studies. Jadi biar lebih kayak apa ya? Bau-bau Al-Quds gitu. Kasih Kudus International Journal of Islamic Studies ya. Jadi dari proses sana dulu artikel juga penerbitan juga biasanya akhir karena terkait dengan anggaran, akhirnya biasanya terbit itu akhir 2 nomor langsung bulan Desember, November, Desember itu berjalan lama ya. Karena keterbatasan, karena jurnal belum terindeks sehingga tidak ada minat. Sampai 2016 ini sudah terindeks di OAJ, ada mengalami kenaikan ya, banyak daftar banyak artikel, cuma masih lokal. Maka apa yang ikhtiar yang saya lakukan adalah dulu sama Pak Takim itu saya mendapatkan nama-nama yang penulis itu dari conference itu. Kita call paper, saya kasih karena zaman dulu memang 2016 belum terkenal ya, namanya Scopus, WOS dan lain-lain belum terkenal. Yang kita lakukan ini dulu kita sering mengadakan call paper melalui email. Alhamdulillah ada penulis-penulis dari Pakistan, dari Afrika itu yang mau submit ke jurnal kita. Maka dari sana kita terinspirasi untuk mendaftarkan ke Scopus. Jadi 2018 kita submit Scopus dengan memilih 10 artikel ya, penulisnya dari berbagai macam negara. Jadi ada 2 pilihan, 2 nomor, atau kita memilih 10 artikel. Kita lakukan memilih 10 artikel. Setelah itu terindeks Scopus ya, ada 31 Mei 2019, nanti dijelaskan Pak Takim tahapannya seperti apa. Masuk Simago itu 11 Juni 2020. Oke, ini jurnal yang khusus yang Sinta 2, ada 7 jurnal ya. Ada Ekodu ya, Edukasi ya, Episodia, Konseling Religi, Adin, Fikro, dan Kepala Keren. Alhamdulillah, jadi teman-teman di IAIN Kudus itu lumayan semangat ya, karena apa? Mulai 2019 pengelolanya rata-rata orang-orang muda yang fresh, yang semangat, yang waktunya banyak. Jadi ketika jurnal itu dikelola oleh orang-orang tua, yang terjadi adalah sibuk, karena sibuk banyak tugas ya, karena jabat dan lain-lain. Maka trennya, jadi mulai 2019 pengelola saya suplai yang muda-muda, banyaknya diganti ya. Meskipun yang tua masih mendampingi, tetapi rata-rata yang mengelola adalah muda-muda, sehingga lebih bagus, lebih produktif, dan lebih jalan ya. Di setiap nomor alhamdulillah rata-rata on time semua. Dan setiap semester kita evaluasi, kita kumpulkan, kita evaluasi. Selalu kita monitoring. Jadi alhamdulillah surat-surat ya, Kudus cukup bagus. Ini ya, kalau kita lihat di jurnal Indonesia di Scopus itu sekarang ada 58 jurnal di SCR dan 5 di PTKIN. Jadi di sini paling akhir. Jadi meskipun kita di email bahwa kita diterima 2018, tapi nama kita masuk di Scopus itu 2019. Ini yang paling terakhir. Sementara 2019-2020 belum ada ya. Ini mungkin teman-teman, kesempatan teman-teman insya Allah ya, nanti depannya ya mungkin bisa diterima. Bagaimana sih tip dan trik ya? Jadi sebenarnya mengelola jurnal itu yang penting adalah menikmati proses pengelolaannya. Jadi menikmati setiap langkah, menikmati setiap tahapan yang ada di
di dalam pengelolaan jurnal. Jadi saya mungkin banyak perlu cerita sama teman-teman di kita di 2018, 2019 itu kita tidak ada anggaran sama sekali. Tidak ada anggaran waktu itu ya, karena ada administrasi dan lain-lain sehingga jurnal-jurnal beberapa jurnal kita itu nggak ada anggaran sama sekali 0%. Tetapi karena kita menikmati proses itu, di tahapan-tahapan itu kita nikmati, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan bisa tetap maju dan komit. Yang kedua, editor harus selalu belajar ya. Saya senang membaca artikel-artikel yang masuk ya. Jadi sekarang QGIS itu setiap hari hampir ada 5-10 artikel yang masuk. Ini dari 2018 itu lebih dari 600 ya. Paper yang masuk. Itu saya banyak belajar membaca itu ya. Meskipun isu-isu kadang sudah basi ya. Tapi kita bisa mengambil ada beberapa isu yang update ya, yang menarik untuk dikaji. 3 artikel berlimpah harus 3 mulai problem utama kita. Jadi banyak teman-teman ya kenalan, ada segala macam yang melobi ya. Jadi itulah problemnya. Karena di QGIS sementara itu 1 nomor baru 7 artikel, jadi setahun 14. Sementara yang masuk ada 300, ya, itu luar biasa. Ini kata rejeksinya tinggi sekali. Itu problem utama kita adalah harus tega menolak. Kadang teman, kadang ya resikonya kadang kita dibenci. Itu resiko yang harus kita tanggung memang. Kadang ya dianggap sok dan lain-lain. Itu resiko. Maka karena artikel melimpah, maka harus dikembangkan. Kita harus terus menulis dan publikasi artikel ya. Meskipun biasanya kita sibuk ya, kalau sudah terlibat di pengolahan jurnal itu biasanya sibuk, lupa menulis. Ya. Ini juga saya alami ya. Di samping QGIS saya ada mengelola episodia ya, Sinta 2 itu. Jadi ada admin juga bantu review, bantu mengelola ya. Jadi banyak menyita waktu, maka memang tuntutan kita untuk meskipun kita sibuk mengelola, tetapi harus kita tetap publish ya, menulis artikel. Selalu update peta perjurnalan baik dalam maupun luar negeri ya, dari update dulu. Selalu menjalin relasi dengan para ahli dari luar ya, ini penting ya. Ini reviewer ini. Jadi problem utama di QGIS, kenapa kita tidak berani publish banyak artikel, karena reviewnya susah ya. Mungkin kita rekrut reviewer itu ngirim 20-25 itu kembali 1, kembali 2 kembali. Jadi memang tantangannya itu. Kenapa harus reviewer itu, karena yang jamin kualitas paper kita. Jadi salah satu syarat di Scopus itu harus tapi review. Jadi untuk menjamin apa? Jadi orang yang expert di bidangnya itu tahu ini artikel ini punya kontribusi enggak, ada pembaruan enggak. Apakah artikel itu sudah banyak diteliti enggak? Artikel ini mensitasi dari jurnal-jurnal yang terkait atau tidak, itu seperti itu. Jadi proses review itu yang menjamin kualitas jurnal itu baik atau tidak. Oke. Sorry. Oke. Jadi sebenarnya banyak Scopus selection kriteria ini. Sebenarnya teman-teman, jurnal-jurnal teman-teman sebenarnya sudah memenuhi ini. Ya, memenuhi syarat minimum ini sebenarnya sudah ada. Ada review, English Abstract, Factual Publication, Reference in Roman Script, Publication Ethics Statement. Sebenarnya saya kira sudah memenuhi semua jurnal-jurnal yang ada di tempat kita. Tetapi mungkin ada hal-hal yang belum terkait dengan kualitas dan kuantitasnya, ukurannya.
ada journal policy, quality of content, journal standing, regulatory, online available. Ya. Jadi hari ini saya kira kita perlu mapping ya. Saya ingin mapping 15 jurnal yang ada yang terlibat di pelatihan kita, di target kita. Nah, setelah kita mapping, nanti kita akan bisa menentukan apa yang perlu diperbaiki di satu jurnal. Di 10 target kita, 10 kali pertemuan ini, jurnal-jurnal yang memenuhi kualifikasi, maka nanti kita bantu untuk submit ya. Jadi seperti itu. Yang penting apa? Output dari program ini adalah teman-teman yang kira-kira jurnalnya memenuhi kualifikasi ini, maka akan bisa submit di Scopus. Mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Publikasi, Pak Iwan Yusuf. Yang kami hormati teman-teman panitia, podcast ini ya, Nasional Internasional Bereputasi, yang telah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semesta salam semoga tersanjung kesucian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya agak dikerasin dikit, Pak. Suaranya enggak kedengar. Aduh. Mic-nya mungkin didekatkan, Pak. Mic-nya, Pak. Oh, mic-nya kayak gini ya? Oh, bisa ini ya? Udah, ya lumayan, Pak, udah. Oke. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sangat berbahagia sekali bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di forum ini ada para senior dan suhu jurnal, teman-teman penggiat jurnal yang juga banyak, dan jurnal yang juga bagus. Nanti selasa kita banyak sharingnya, banyak diskusi tentang pengembangan jurnal, khususnya untuk menyiapkan jurnal-jurnal ini untuk indeks di Scopus. Saya rasa kita memiliki jurnal 5 jurnal yang PTKIN ini ya masih terlalu sedikit. Karena apa ya? Karena beban pengelola, saya membayangkan beban pengelola 5 jurnal ini sangat berat karena banyak artikel yang kemudian tertutup pada hanya 5 jurnal itu. Dan mungkin diisi juga menjadi bagian yang terbebani itu karena sangat minimnya jurnal PTKIN yang terakhir. Mohon maaf, Pak. Suaranya agak kurang jelas ya. Mohon maaf.
Tes. Kalau gini gimana, Pak? Oke, sudah lebih baik. Lebih baik kayaknya nggak pakai itu kali Pak. Coba Pak. Ah, iya. Tapi deket gitu. Ini aja ya. Oke, tes. Gimana, Pak? Atau saya coba lagi ya? Kekecilan deh. Tes. Tes. Kalau gini gimana, Pak? Sudah bisa didengar ya? Oke, Dengar, berarti. Oke, saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya nanti kita banyak sharingnya, banyak diskusinya, karena saya rasa di forum ini juga banyak jurnal yang bagus, para pengelolanya sudah para suhu di bidang jurnal, jadi nanti tinggal kita bareng-bareng mungkin menyiapkan bagaimana jurnal kita bisa masuk di Scopus. Karena memang kalau kita hitung secara output mungkin tidak bisa tahun ini ya untuk kita submit ke Scopus. Mungkin nanti ada hal-hal yang kiranya perlu kita benahi bersama atau mungkin perlu sinergi 15 jurnal ini untuk bisa saling membantu sehingga nanti bisa kita siapkan untuk bisa masuk di Scopus. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa hal yang mungkin pengantar ya sebelum nanti kita sharing antar jurnal. Hilang lagi Pak suaranya. Nggak kedengeran. Apa ya? Coba di serta yang lain juga kedengaran apa tidak ya? Bisa dicek. Nggak kedengaran. Oh iya. Hilang suaranya Pak. Ya. Lepas aja. Dari Ponorogo hilang. Berarti bukan di Jakarta saja ya Pak, semuanya ya? Ya, Ponorogo hilang Pak suaranya. Berarti mungkin di Pak, mungkin di Ganti headset deh. Headsetnya ya Pak. Nah, iya. Tes. Tes. Ini ya Pak, pelan ya? Gimana ya? Kita cukup bagus Pak. Oh gitu Pak. Tes. Cukup Pak, bagus. Oke Pak. Coba. Ya, mungkin apanya ya? Ya, atau apanya ini ya? Oke, untuk selanjutnya saya rasa ini ya. Jadi memang perkembangan dokumen kita Scopus itu dari tahun ke tahun kita semakin bagus ya. Itu berarti bahwa dilihat para penulis khususnya di Scopus akhir-akhir ini semakin sangat kurang larinya. Walaupun kalau kita lihat misalnya 2017 itu kita masih ranking 36, itu jauh dari Malaysia ya. Saya bandingkan dengan Malaysia. 2018 ini kita ranking langsung ke ranking 23. Ini sudah menyalip Malaysia ya. Dan 2019 terbaru itu kita Hilang lagi Pak suaranya. Iya Pak, mohon maaf nggak kedengeran lagi Pak. Kayaknya itu diketik
keterangan di itunya ya, komputernya itu Pak, ada update apa tadi itu ya yang di Bapak Pak Pak Mustaqim. Coba ini ya, ini sudah. Tes. Ya. Coba lagi. Oke, sudah bisa, oke. Oke Pak, sudah. Ya, jadi untuk 2019, update terbaru Juni 2020 kemarin, dokumen di Indonesia itu sudah ranking 21. Ya. Saya rasa ini perkembangan yang bagus, walaupun ketika kita lihat secara detail, kita bisa ranking 21 itu karena banyak dokumen prosidingnya daripada jurnalnya. Nah, kita tahu di tanah air ini perlombaan untuk memperbanyak dokumen itu biasanya mengambil jalan pintas, memperbanyak data-data dari conference, proceeding, dan sebagainya. Ini sebetulnya catatan dari kita untuk meningkatkan dokumen di Scopus untuk kategori di beberapa jurnal. Kemudian berita yang kurang baik, saya rasa September ini Scopus merilis beberapa jurnal yang discontinue oleh Scopus. Nah, beberapa jurnal itu adalah jurnal-jurnal favorit para penulis Indonesia. Jadi beberapa jurnal yang sangat populer bagi teman-teman kita, September ini banyak yang discontinue ya karena memang jurnal tersebut ya jadi publish dengan sangat banyak dan rata-rata tidak mempertimbangkan kualitas dan proses review. Nah, ini nanti saya lihat juga akan berdampak pada jurnal-jurnal kita, khususnya di TKIN. Karena beberapa saya telusuri itu beberapa yang mensitasi dari jurnal kita, misalnya dari jurnal Kijis, biasanya itu nulisnya di jurnal-jurnal yang hari ini discontinue. Nah, ini juga nanti barangkali akan berefek pada reputasi jurnal-jurnal kita, khususnya di PTKIN, karena beberapa alasan mengapa kita bisa memiliki citasi atau set score yang bagus karena beberapa disitasi di jurnal-jurnal tersebut. Nah, sebetulnya ini memberi catatan tebal bagi kita bahwa ya kita ketika mau publikasi ya harus di jurnal-jurnal yang secara logis gitu ya, itu tidak memiliki catatan-catatan yang mengkhawatirkan. Misalnya ada jurnal yang kemarin di cancel itu kita lihat misalnya 1 tahun mereka publish bisa 15 isu atau 15 nomor per tahun. Dan saya cek salah satu isunya itu bisa sampai 300 sampai 400 artikel. Sehingga 1 tahun mereka bisa menerbitkan hampir 5.000 artikel. Dan yang menyayangkan 50% penulisnya adalah teman-teman kita dari Indonesia. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita, saya rasa gimana kita sebagai penulis di lain sebagai editor juga mempertimbangkan bahwa ketika kita publikasi juga mempertimbangkan jurnal-jurnal yang berpotensi untuk tidak didiskualifikasi atau discontinue di Scopus. Nah, sama tadi ya yang disampaikan Pak Waibur, jadi ada tradisi bagus sebetulnya mulai 2014 ada sunnah hasanah yang mungkin terjadi di beberapa jurnal PTKIN. Jadi hampir setiap tahunnya kita itu ada jurnal PTKIN yang masuk di Scopus. Misalnya Stadia Islamika itu sejak 2014, paling senior ini ya. Kemudian Al-Jamiah 2015, jurnal Indonesian Islam itu 2016, IJIM yang kelas 3 itu 17, dan Kijis 2018. Sebetulnya tahun kemarin kita menunggu ada satu jurnal PTKIN yang masuk di Scopus. Tapi sampai akhir tahun belum ada yang muncul. Semoga tahun 2020 ini nanti
ada jurnal PTKI satu atau berapa lah yang kemudian bisa menyusul kita untuk di Skopus. Walaupun saya juga mendapat kabar dari teman-teman yang sudah submit banyak yang berguguran, artinya banyak yang belum berhasil, masih direject di Skopus. Tapi kalau melihat ini ya logika, jadi kelihatannya Skopus ini kan sedang bersih-bersih jurnal yang kelihatannya tidak bagus, kemudian di cancel. Logikanya kalau ada yang keluar nanti juga ada beberapa jurnal yang masuk. Beberapa kabar kemarin ada beberapa jurnal, tapi dari itu yang sudah berhasil dimasuk Skopus. Dan itu sekarang kalau saya lihat tracknya itu agak cepat. Jadi kemarin ada yang Maret itu submit, tapi Agustus sudah ada pengumuman. Ini sebetulnya mungkin Skopus juga meningkatkan ini ya. Jadi mereka membuat proses review, proses penilaian yang semakin cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena di KIJIS itu 1 tahun lebih, mulai 2017, 2018 Agustus itu baru mendapat keputusan. Jadi ada 1 tahun lebih ketika submit. Tapi melihat tren dan beberapa informasi dari jurnal, kelihatannya kemarin juga agak cepat. Kalau misalnya Maret, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan sudah ada kepastian kita diterima atau ditolak di Skopus. Mungkin ini tren yang bagus, yang setidaknya mengembirakan kita lah, sehingga tidak terlalu lama menunggu. Walaupun tim penilai masih memberlakukan semacam sanksi ketika jurnal itu tidak lolos. Misalnya sanksi 3 tahun, 5 tahun belum boleh resubmit untuk di Skopus. Karena ini juga untuk membuat kita serius, karena konon ada beberapa jurnal di Indonesia yang main-main ketika submit Skopus. Misalnya Pak Lukman itu kemarin ada yang satu kampus itu beberapa jurnal bareng-bareng submit Skopus dan ditolak semua. Mereka pun akhirnya membuat semacam sanksi ketika mereka belum memenuhi kriteria yang bagus. Dan saya lihat kelihatannya semakin mereka bagus, sanksinya semakin sedikit. Misalnya hanya 2 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung tingkat penilaian dari tim. Oke, ini yang jadi sayangnya memang di Skopus itu tidak ada klaster Islamic Studies. Jadi kita masuknya klaster Religious Studies. Nah, walaupun saya lihat di list ini ada yang jurnal peternakan, misalnya dari UIN Sultan Syarif Qasim ini ya. Jadi sebetulnya nanti semakin membuka peluang kita, jurnal PTKIN, tidak hanya di Religious Studies atau di Islamic Studies. Karena bagaimanapun nanti kalau kita lihat, Skopus juga mempertimbangkan tingkat keberadaan jurnal di masing-masing klaster. Nah, misalnya gini, beberapa hasil evaluasi tim itu selalu ada kata-kata gini, sudah banyak jurnal bagus di klaster ini. Itu berarti kalau klaster itu sudah ada jurnal yang bagus-bagus yang di dalam situ, mereka mempertimbangkan untuk menambah jurnal di klaster yang sama. Klaster ini misalnya klaster pendidikan, klaster ekonomi itu sangat banyak sekali. Padahal di sini banyak jurnal yang dari jurnal pendidikan misalnya. Sehingga nanti ada beberapa option ya, misalnya kita bisa mensiasati jangan ada di satu klaster, tapi klaster-klaster yang misalnya memiliki irisan bagian kajian yang sama nanti bisa diikhtiari untuk dicantumkan. Karena saya mendengar ketika saya minta hasil evaluasi dari beberapa jurnal yang submit itu salah satunya yang sering terjadi adalah ya tadi sudah banyak jurnal yang bagus di klaster ini. Oke. Sehingga saya rasa klaster ini akan mempengaruhi. Yang kedua, klaster itu juga akan mempengaruhi posisi reputasi jurnal. Sebagai contoh,
Mengapa jurnal PTKIN yang 5 itu langsung di ranking Q1 dan 2? Ya karena di klaster religious studies itu klasternya masih sedikit dan biasanya tidak banyak kampus-kampus hebat yang ada di jurnal itu. Karena biasanya kampus hebat itu lebih banyak di jurnal klaster yang sains, klaster yang kedokteran dan sebagainya. Sehingga kita bisa nangkring gitu ya di posisi yang atas. Bahkan di Asia kalau kita mau lihat di SIMAGO itu, kita 5 jurnal itu mewakili Asia di ranking teratas. Karena ini menyangkut bahwa di klaster religious studies itu memang belum banyak jurnal bagus, khususnya apalagi di Timur Tengah bahkan belum ada jurnal yang di bidang itu. Walaupun ada, saya cek itu baru di Turki, itu pun Turki yang Istanbul, berarti bukan Asia gitu ya, bukan Timur Tengah, tetapi Eropa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nanti coba di SIMAGO itu di browsing, dicari-cari sekiranya jurnal yang Bapak Ibu kelola itu nanti bisa dicantolkan di klaster apa. Karena saya rasa nanti ini penting, ketika kita nanti mengisi form itu juga akan memilih klaster itu. Sehingga nanti bisa dicek ini banyak apa tidak. Sehingga misalnya kok lebih banyak, nanti bisa dijadikan pilihan. Karena kita nanti akan memilih 2 atau 3 klaster yang bisa kita pilih. Nah, masuknya kita itu sebenarnya di subjek A-nya adalah Art and Humanities. Saya rasa Bapak Ibu sudah sering misalnya di ini ya. Coba Oke. Bapak Ibu kelihatan ya? Oke, bisa. Ada kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu nanti mencoba untuk evaluasi diri, nanti kita bisa masuk di klaster apa. Ini saya rasa juga pertimbangan berdasarkan catatan dari tim penilai yang rata-rata itu juga terkadang mempertimbangkan subjek area. Nah, misalnya ini ya, yang memungkinkan itu biasanya apalagi yang UIN itu sekarang sudah bisa, yang peternakan misalnya itu sudah bisa, sehingga nanti bisa dilihat trennya itu banyak apa tidak. Jadi di Scopus itu menyediakan 2 macam kategori ya. Yang pertama adalah ini disebut sebagai subjek area. Kemudian setiap subjek area itu memiliki kategori. Kategori ini semakin mengkhususkan terhadap klaster yang kita pilih. Misalnya di adab dan humaniora ini ada banyak ini ya. Nah, ini adalah misalnya saya pilih religious studies. Nah, ini yang kita katakan tadi, ini hanya 537 jurnal. Ini saya rasa masih sangat kecil, karena di hasil evaluasi KIJIS dulu itu juga disampaikan bahwa semacam klaster ini masih sangat terbatas di dokumen Scopus, kira-kira gitu. Sehingga mereka juga tertarik, walaupun kalau melihat evaluasi dari jurnal KIJIS juga sebetulnya banyak kekurangan. Karena nanti mungkin yang sudah pernah submit di Scopus nanti ada pemberitahuan dari tim penilai CSAB itu ya. Jadi ada yang strep positif, ada yang negatif. Jadi KIJIS kemarin juga banyak yang kekurangannya. Tetapi karena tertolong oleh faktor-faktor positifnya, akhirnya diterima atau diloloskan. Nah, ini. Atau misalnya yang saya sampaikan, ini ada kabar bagus. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini, misalnya di klaster pendidikan sekarang ada klaster baru yang masih sangat terbatas. Misalnya ini ya, ini di social science itu
Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa. Oke, Bisa ini terlihat, ada jelas. klaster Bisa, Pak. misalnya yang Jelas, kelihatannya jelas. baru, kelihatannya baru. Nah ini, e-learning. E-learning ini klaster yang saya dulu itu sering browsing di sini tapi nggak menemukan, tapi beberapa minggu terakhir ini baru menemukan, atau saya yang kelewatan atau gimana. Dan ini hanya ada 79 jurnal. Ini artinya juga apa ya, peluang lah, apalagi saya melihat banyak jurnal pendidikan di kelompok A ini. Kelompok A ini ya. Apalagi ada jurnal ini ya, online informatika. Itu misalnya, nah itu berarti bahwa sebenarnya Scopus juga membutuhkan jurnal-jurnal ini karena kelihatannya ini klaster baru, apalagi mungkin merespon keberadaan pandemi ya yang banyak memberlakukan pembelajaran online. Nah ini saya rasa perlu kita baca beberapa jurnal PTKN, mungkin bisa ini ya membaca peluang ini untuk nanti bisa untuk disiapkan materi-materi yang sekiranya bisa nyantol di e-learning ini. Tentunya ini tidak bisa kita bim salah bim, yang penting ada, tetapi artikel-artikel yang sudah ada itu harus kita sesuaikan dengan tema e-learning misalnya. Nah, maksud saya Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencoba kayak gitu, mencoba mencari celah yang sekiranya sesuai dengan kajian di jurnalnya masing-masing. Oke, saya kembali ke Islamic Studies karena bagaimanapun banyak di klaster kelas A ini yang Islamic Studies. Jadi kita masuknya di Religious Studies yang itu adalah tidak hanya kajian Islamic Studies. Semua agama, bahkan ada yang agak-agak agama, misalnya psikologi, spiritual, itu juga bisa masuk di klaster ini. Oke ya. Bisa masuk di klaster ini. Nah, saat ini ada 537. Tahun kemarin saya masih melihat ada 480 sekian, sekarang sudah bertambah. Dan sayangnya pertambahan ini bukan dari Indonesia ya, mungkin dari yang lain. Nah, beberapa simpulan saya mungkin kajian tentang studi Islam ini masih sangat minim ya, perlu kita coba. Walaupun juga kemarin saya mendampingi beberapa jurnal yang sudah submit, ya ada saja masalahnya. Ada yang karena mencantumkan editor tidak, tetapi ketika editornya dihubungi sama tim penilai itu ternyata tidak mau konfirmasi. Ada yang karena abstraknya dianggap jelek dan sebagainya. Sehingga nanti saya rasa ketika kita mau submit di Scopus, bisa jadi kita ada semacam tim kecil yang mencoba untuk mereview, ada peer review sesama kita sehingga nanti celah-celah kekurangan itu bisa kita tambal. Nah, ini jurnal PTKIN kita. Jadi gini, kita bisa berikhtiar untuk memilih klaster. Oke. Tetapi pada nyatanya nanti tim penilai yang akan membagi klaster apa yang sekiranya tepat untuk kita. Oke ya. Jadi misalnya di Stadia Islamika ini, karena ini jurnal lama ya, 2014 ini yang sudah diterima di Scopus, itu hanya satu klaster misalnya, Religious Studies. Dia hanya satu klaster. Al-Jami'ah itu juga satu klaster. Tapi kelihatannya, jadi saya membaca di Simago ini, kelihatannya Al-Jami'ah kemarin mengusulkan mungkin ke tim Scopus ya, awalnya itu general, tapi kelihatannya sekarang sudah ada Religious Studies. Karena apa? Karena kalau memang masuknya di general ini nanti sulit untuk ranking di kuartilnya. Ya memungkinkan ya masuk di salah satu dari Art and Humanities ini, yaitu Religious Studies. Kalau JIS ini ada 3 ya, Religious Studies, sejarah history, dan Cultural Studies. Nah, saya melihat yang history sama Religious Studies itu bagus ininya, karena masih sangat sedikit dan yang menjadikan Q1 kelihatannya juga kalau di JIS itu history sama Religious Studies. Jadi
sebetulnya lanjut dulu ya. Kemudian, nah di IJIM itu ada dua, religious studies sama sociology and political science. Nah ini siapa yang menentukan ini? Menurut saya ini masih ini ya, pembacaan saya sebetulnya tim penilai CSAB itu ya, yang berdasar pada artikel ketika kita upload saat submit. Oke. Jadi ketika mereka itu mereview, menilai artikel, kemudian mereka mengelompokkan menjadi klaster. Karena apa? Karena misalnya GIJIS ya, GIJIS itu dulu ketika kita mensubmitkan itu tidak ada history, hanya religious studies dan mungkin malah pendidikan. Tetapi ketika hasil evaluasi oleh tim, itu akhirnya dapat 4 klaster ini. Sejarah, history, religious studies, cultural studies, political science. Nah sebetulnya kalau kita mau jujur, setiap jurnal itu kan memiliki nilai pada masing-masing klaster. Misalnya saya contohkan misalnya ini ya. Oke, GIJIS. GIJIS itu memiliki 4 klaster. Nah ini. Nah setiap klaster itu memiliki nilai yang berbeda. Nah ini nanti akan, kalau di Scopus itu nanti akan ada warna. Nah sebetulnya misalnya GIJIS itu kan ada 4 klaster. Cultural Studies itu masuknya Q2. Ya. History itu Q1. Political Science itu malah Q3. Nah artinya sebetulnya kalau kita menulis tentang ilmu politik di GIJIS sebetulnya ya kalau tim PAK mau menilai itu ya masuknya Q3. Sama ketika ada kajian budaya masuk di GIJIS sebetulnya itu ya masuknya Q2. Nah, baru Q1. Nah, yang dianggap oleh Simago itu adalah yang nilainya paling tinggi. Jadi mengapa Q1? Ya karena yang tinggi itu akan dicantumkan di Simago. Tetapi sebetulnya GIJIS juga ada yang Q2, Cultural Studies, ada yang Q3. Hanya saja yang masuk di Simago itu akhirnya yang Q-nya paling tinggi. Nah kebetulan yang Q-nya paling tinggi itu GIJIS itu adalah bukan religious study tapi ini history, sejarah. Karena setiap tahun itu Simago akan merilis dengan hasil yang berbeda-beda saya rasa. Dan nilai ini dinamis saya rasa. Jadi ya jangan heran kalau hari ini GIJIS Q1 bisa jadi nanti Q3, Q4 ya saya rasa biasa karena itu hanya persoalan citasi, persoalan kuartil, persoalan citasi lah intinya. Jadi hari ini memang Anda percaya apa tidak, Anda setuju apa tidak, yang menjadi ukuran kualitas jurnal itu adalah citasi. Padahal citasi itu ya namanya citasi, ada yang serius, ada yang tidak. Ada yang hanya mencantumkan sebagai macam-macaman, apa ya, yang penting kelihatan banyak, ada yang serius memang untuk bahan kajian. Tapi terlepas dari itu, Scopus maupun Google Scholar maupun Sinta itu masih menggunakan citasi sebagai dasar menilai kualitas jurnal. Padahal saya sering mengatakan gini, orang mencitasi itu tidak selalu menganggap yang disitasi itu bagus. Misalnya gini, saya itu mengkritik tentang artikel di jurnal bahwa menurut hasil penelitian artikel ini sangat salah, cacat logika, kayak gitu. Kemudian saya citasi di artikel saya, walaupun saya menjelek-jelekan, tapi karena disitasi nilainya tetap sama. Artikel yang saya citasi dapat nilai 1. Nah, itu pernah ada tulisan seperti itu, menolak tentang apa ya, mengukur kualitas didasarkan atas citasi. Tapi kembali lagi hari ini tidak ada yang bisa memberikan apa ya, solusi itu bagaimana menilai artikel, menilai jurnal tanpa dengan citasi. Lagi-lagi citasi menjadi salah satu alat yang hari ini percaya apa tidak, setuju apa tidak sebagai pengukuran jurnal. Jadi intinya
bisa Q1 apa tidak itu sebetulnya persoalan citasi. Karena saya melihat bahwa yang bisa menjaring kualitas jurnal lagi-lagi adalah editor. Tim Scopus itu hanya merekap hasil citasi mereka. Mereka tidak akan menilai kualitas jurnal kita. Oke ya. Mereka itu ya merekap ini disitasi oleh jurnal apa, walaupun di Simago saya baca itu yang nyitasi itu akan mempengaruhi. Sama-sama disitasi oleh jurnal, tapi kalau yang disitasi sama Q4 itu akan berbeda nilainya ketika QGIS disitasi oleh jurnal yang Q1. Karena di penjelasannya Simago itu tidak hanya jumlah, tapi kelihatannya mempertimbangkan jurnal yang mensitasi. Nah, ini juga hal yang tidak bisa kita gerakkan, saya rasa. Jadi pada level ini sebenarnya pengelola jurnal itu juga tidak bisa menggerakkan. Apakah nanti tahun depan kita bisa Q1 atau berapa, itu sebenarnya tidak bisa untuk menggerakkan. Karena lagi-lagi kekuatan pasar yang akan yang akan menentukan, saya rasa itu. Oke. Nah, pengalaman QGIS tadi sudah disampaikan Pak Waibur, saya hanya menambah. Oke, sebelum nanti kita sharing, jadi QGIS sebetulnya jurnal baru terbit 2013. Cakupannya Islamic Studies, per artikel sejak dulu itu ya macam-macam, ada yang 6, ada yang 9. Karena tadi disampaikan oleh Pak Waibur, memang pada waktu itu ya QGIS bukan siapa-siapa gitu ya. Kalau kita mencari artikel, pasti pertanyaannya gini, sudah terakreditasi Pak, apalagi kita bahasa Inggris, sulitnya bukan main. Sehingga dulu kita belum bisa konsisten, ada yang 6, ada yang 9. Tapi semenjak di Scopus ini, kita usahakan untuk konsisten selalu 7 artikel setiap terbit. Persoalan terkadang terlambat ya itu persoalan teknis lah. Tapi kita ikhtiari 7 artikel setiap terbit. Terindeks DOAJ itu 2016. Waktu itu DOAJ tidak segalak sekarang, kira-kira gitu ya. Karena waktu saya masih ingat ketika saya mendaftarkan DOAJ itu ada yang salah itu dibimbing sama si Richard Zilon atau siapa itu dulu. Pak, ini kurang ini, mohon diperbaiki. Kalau sekarang saya melihat, saya mendampingi beberapa jurnal kita yang submit DOAJ, itu kalau salah sedikit, biasanya nggak pakai email, langsung di reject. Dulu saya rasa masih muda. Ini pengalaman di Scopus, jadi memang butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang saya rasa. Misalnya submit itu 29 Mei 2017. Pada waktu itu belum ada short course jurnal-jurnal kayak sekarang ya. Belum ada webinar, belum ada pelatihan. Jadi saya itu submit itu ya separohnya itu ya modalnya nekat gitu ya. Karena memang waktu itu submit di Scopus itu tidak seperti saat ini saya rasa. Yang banyak forum-forum yang membahas tentang bagaimana cara submit. Oke. Dulu sama juga, dulu itu ada validasi Bapak Ibu. Jadi sebelum dinilai itu biasanya ada validasi. Tercatat di track kita ketika suggest di Scopus itu tanggal 18 Juni 2018. Kalau kita lihat rentangnya itu 1 tahun lebih baru divalidasi. Jadi 29 Mei submit, 18 Juni itu divalidasi. Jadi validasi itu gini, jadi dulu itu kita disuruh diberi kesempatan untuk submit ulang, kira-kira gitu. Apakah ada artikel yang diganti, apakah ada artikel yang tidak, itu kita diberi kesempatan. Nah sayangnya, saya melihat tren di beberapa jurnal saat ini itu tidak ada validasi. Sehingga terkadang langsung dinilai, dan terkadang langsung keputusan di Scopus. Oke. Kemudian ada ini ya, ada pengayaan itu semacam, kalau ini enggak dikonfirmasi, mereka hanya mencantumkan di track yang bulat-bulat itu ya. Itu 2 Juli 2018. Jadi setelah divalidasi itu dulu ada beberapa bulan untuk dilengkapi kira-kira gitu. Nah, kita diterima itu sekitar 19 Agustus. Jadi sebetulnya
untuk mereview itu ya nggak lama sebetulnya. Yang lama itu di antriannya. Ini hanya 1 sampai 2 bulan, mungkin efektifnya hanya 1 bulan. Nggak lama sebetulnya. Tetapi antriannya yang menyebabkan kita itu lama. Iya ini ya. Ini mungkin 1 tahun lebih itu nganggur karena menunggu antrian. Oke. Nah, itu belum selesai. Jadi ketika kita sudah diumumkan masuk di Scopus, itu tidak otomatis data kita terekod di Scopus. Butuh 1 tahun lagi untuk masuk di Scopus. Ini 31 Mei 2019. Karena apa? Karena mereka melakukan launching Scopus yang di Simago itu 1 tahun sekali. Mei atau Juni setiap tahunnya. Jadi ketika misalnya kok diterimanya itu Juni, ya hampir 1 tahun itu menunggu. Kalau diterimanya kok Desember mungkin agak sebentar ya menunggunya. Jadi kita diterima tapi data kita itu kalau kita ketik scopus.com itu belum ada di sini. Kita baru masuk itu tanggal 31 Mei 2019 dan itu belum terekam juga di Simago. Baru masuk Simago itu 2020 kemarin. 11 Juni 2020. Jadi ada waktu yang ya cukup lama sebetulnya. Cukup lama. Nah, karena ya tadi Simago itu merilis secara annual tahunan setiap Mei atau Juni setiap tahunnya. Oke. Jadi hampir ini ya untuk sampai Simago kira-kira butuh waktu 17, 18, 19, 20. 4 tahun ini, sekitar 4 tahun ya untuk ke situ. Nah, intinya ya kita butuh kesabaran. Belum lagi nanti kalau kita ditolak biasanya ada apa ya? Ada sanksi. Nggak boleh untuk submit. Oke, nanti seperti ini, Bapak Ibu, kalau ada yang sudah pernah mendaftarkan pasti akan mendapatkan bulat-bulat seperti ini. Jadi ini adalah tahapan. Kalau saya dulu validasi itu juga dihubungi via email, enrichment juga dihubungi. Tapi sekarang kelihatannya setelah submit itu tidak ada biasanya ada korespondensi ketika dinilai. Misalnya kemarin saya mendaftarkan salah satu jurnal yang kebetulan belum beruntung itu ya, itu ditanya kembali, ini klasternya pilih yang mana, kira-kira gitu. Dan kelihatannya yang bertanya itu bukan tim desevaluasi, tapi sudah ke tim CSAB. Nah, sehingga intinya Bapak Ibu sebelum mengklik submit ya dipersiapkan, karena kelihatannya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi sekarang ini. Kalau sudah klik submit, kelihatannya tidak ada peluang untuk memperbaiki atau untuk menambahi beberapa jurnal kita. Nah, ini balasan dari email yang saya katakan tadi, email dari Scopus ya bahwa kita diterima. Nah, ini catatan-catatan nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya ya. Ini sekedar menggambarkan, maksud saya sebetulnya KIJIS itu ya juga ada ini ya negatifnya. Tetapi karena mungkin dilihat secara kuantitatif, ini positifnya itu 5, negatifnya 3 itu diterima. Oke ya, positifnya ini ada 5, negatifnya itu ada 3 itu diterima. Artinya apa? Ada poin-poin yang bisa kita naikkan, tingkatkan, walaupun misalnya tentang jurnal, kalau sudah ekonomi misalnya itu kan nggak bisa kita pindah kemana-mana, itu kita terima, tapi aspek yang lain itu ditingkatkan, maksudnya gitu. Jangan kemudian kita mengejar satu poin penilaian, kemudian yang lain menjadi berantakan. Oke, saya rasa itu karena sudah jam nggak terasa ya 8.40. Sebenarnya tadi inginnya kita kenalan. Sudahlah ini karena di jadwal itu road to Scopus saya ceritakan sejarahnya KIJIS mulai awal. Nah, yang mungkin bisa membesarkan hati Bapak Ibu sekalian, KIJIS sebelum Scopus juga artikelnya ya juga tidak bagus-bagus amat gitu ya. Artinya pada waktu itu memang banyak hal yang masih kita kekurangan, apalagi KIJIS itu di antara jurnal yang lain, KIJIS mungkin
tidak pernah mengajukan akreditasi di Arjuna gitu ya. Jadi kita itu KIJIS belum punya pengalaman ngajuin Arjuna. Jadi belum pernah masuk Sinta. Dulu ketika Sinta itu otomatis karena Sinta baru dibuat, kemudian beberapa jurnal yang sekiranya dinilai, kemudian masuk Sinta. Tapi kita nggak pernah ngajuin akreditasi di Sinta. Artinya kita belum pernah dinilai, tapi langsung Skopus. Karena Skopus, akhirnya otomatis kita sekarang masuk Sinta 1. Nah ini berbeda, misalnya ya yang bagus itu kelihatannya IJIM itu ya dulu pernah ngajuin akreditasi, nilainya ya memang salah satu jurnal yang memang nilainya dulu adalah akreditasinya A. Tapi ya KIJIS mungkin itu. Jadi berangkat dari jurnal yang mungkin tidak begitu bagus, tapi sekarang saya rasa karena kita inputnya sudah banyak artikel, akhirnya kita bisa memilih dan menyeleksi artikel-artikel yang saya rasa sesuai dengan kajian kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini akan kita sambung nanti ini ya hasil Skopus nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu, mungkin nanti bisa diskusi, waktu dan tempat saya kembalikan ke siapa ini? Atau ya silakan, mungkin ada yang merespon. Boleh langsung bertanya Bapak? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan. Iya, saya Salma dari KFA mau bertanya. Silakan. Oke, langsung ya Bapak ya. Silakan. Oke. Oh, iya saya Salma dari KFA. Jadi dari pemaparan Bapak berdua tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bapak berdua tadi, ada 3 hal, sebenarnya banyak, tapi 3 saja saya ingin bertanya dulu. Yang pertama tadi itu dari Bapak Wahib, kan ada problem yang sangat banyak sebenarnya dalam pengurusan, dan salah satu yang paling berat itu, kata Bapak tadi ketika kita kirim 20 artikel untuk review, kembalinya 1, kan begitu. Nah, itu juga banyak terjadi karena reviewernya mungkin banyak pekerjaan. Jadi ketika itu tidak kembali, sementara masa sudah berlalu cukup lama, itu kan mengganggu jarak antara gitu. Nah, jadi ketika kita alihkan kepada reviewer yang baru, itu akan menambah masa. Sementara kita sudah targetkan itu sebagai dalam penilaian editor itu sebagai naskah yang bagus gitu. Tetapi masa yang diambil itu menjadi tambah panjang. Itu yang pertama. Jadi bagaimana solusi yang paling efektif mengatasi itu. Kemudian yang kedua, di dalam proses OJS itu kan ada jarak antara. Nah, apakah itu juga menjadi penilaian Skopus jarak antara mulai dari author itu submit, kemudian waiting semen, kemudian proses berikutnya in review, kemudian proses berikutnya in editing sampai accepted itu, apakah jarak antara itu menjadi faktor penilaian? Karena kadang jarak antara itu memakan waktu lama sehingga para autor menjadi resah gitu. Nah, sehingga mereka secara personal menghubungi orang-orang yang terlibat di dalam jurnal, para pengelola jurnal gitu. Nah, jadi ketika terjadi hubungan personal, maka rasa menyikapi naskah itu menjadi berbeda gitu, Pak. Itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, faktor yang penting dari penjelasan Pak Mustaqim tadi itu kan salah satu hal sangat penting yang dinilai oleh Skopus itu kan persoalan sitasi. Nah, dari beberapa pelatihan yang saya ikuti, itu para narasumber itu yang membuat saya agak bingung dalam persoalan sitasi ini. Ada yang menunjukkan cara sitasinya begini, ada menunjukkan cara sitasi begini. Tetapi manakah cara benar meningkatkan sitasi? Ini yang ingin saya tahu. Cara benar
yang cara benar ketika kita tempuh itu, dia menjadi kontribusinya positif terhadap jurnal kita gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh beberapa narasumber itu, wah kalau ini nggak benar kata narasumber yang lain. Kalau ini benar, nah gitu. Jadi cara yang mana yang dia nanti akan bernilai baik untuk jurnal kita. Saya kira 3 itu saja dulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Salma. Jadi bisa respon terkait dengan review. Memang Bu, problem utama kita. Jadi meskipun kita ahli Islamic Studies banyak, tapi problemnya ketika kita kasih artikel itu ya nggak balik-balik. Maka solusinya kita banyak pakai yang dari luar. Dari luar kita punya tim pemburu. Teman-teman muda-muda itu yang masih semangat itu yang selalu artikel terbaru dan ahli-ahli di bidang itu, maka kita email dia. Alhamdulillah, jadi memang butuh proses, apalagi di KIJIS itu artikel yang masuk itu luar biasa banyak. Sekali kita duduk di rapat editor itu paling 20, 25, 50 kan udah blenger itu. Karena itu luar biasa. Di review nanti, di proses review kita usahakan kita mencari ahli-ahli di luar, yang itu free dan mereka sangat senang dengan itu. Tapi memang kita butuh waktu. Jadi saya ceritakan, jadi momennya kita submit 20, kirim email 20, nanti paling 1 yang respon. Ya, maka kita bertahap, berarti itu review itu kita bisa jadikan nanti ketika selesai, kita akan edisi berikutnya nanti bisa kita jadikan lagi sebagai reviewer. Tapi memang problem utama jurnal di KIJIS sendiri itu reviewer, Bu. Jadi karena artikel yang masuk banyak, hingga kita butuh reviewer yang sangat banyak sekali. Dan itu yang menjadikan kita batasi diri. Kita hanya 7 artikel saja. Karena itu 7 aja sudah luar biasa menghabiskan energi kita. Dan itu menjadi tekanan kita. Kenapa tekanan? Karena banyak kepentingan ya. Jadi kita banyak mengakomodir teman-teman yang profesor dan lain-lain. Itu menjadi problem. Jadi saya kira itu nanti mungkin bisa ditambahi Pak Mustaqim untuk jarak antar saya kira Bu, kalau di Skopus itu nggak mempertimbangkan manajemen Bu. Yang penting terbitnya itu on time, tepat waktu. Semuanya Maret, Jun. Nah, Jun itu harus terbit, nanti Desember. Yang penting itu Bu. Dia tidak memeriksa manajemen kita. Mau proses reviewnya berapa lama, nggak masalah sama sekali. Jadi mereka yang penting ini nanti dia mau enrichment, enrichnya itu bulan apa? Pokoknya biasanya bulan Mei pokoknya. Nanti enrich itu diambil. Ketika jurnal kita terisi nanti diambil, dia akan indekkan ke Skopus. Saya kira itu. Jadi nggak masalah. Berarti manajemen tidak serumit ya Arjuna ya. Skopus lebih simpel. Jadi yang penting kita terbit on time, kualitasnya artikelnya berkualitas. Saya kira itu. Untuk monggo katakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya menjawab gini. Review yang panjang, saya rasa memang kebanyakan jurnal itu paling tidak bisa kondisikan itu kita kondisikan adalah reviewer. Apalagi di KIJIS itu saat ini kita banyak menggunakan reviewer yang dari luar negeri. Dan itu memang tidak bisa kita kondisikan karena memang kita tidak membayar reviewer.
Jadi kita masih menggunakan reviewer secara ini ya, secara acak. Yang penting sesuai dengan kajian yang kemudian direview. Jadi ini email kita saya lihatkan ya, bukti kita itu hampir setiap hari itu mereview, meminta artikel kita direview oleh orang-orang yang, dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang dapat sertifikat ini itu berarti yang sudah mau untuk mereview. Oh, oke. Dan ini banyak yang nggak mau, Bu. Ini banyak yang nggak mau. Iya. Makanya puluhan itu nggak mau, nggak apa-apa. Karena apa ya? Karena kita satu artikel itu bisa 5 kita sebar, mungkin nanti dalam jangka waktu tertentu kok belum kembali, mungkin ada yang satu, itu ya nanti yang kemudian kita eksekusi. Nah, memang menurut saya peran editor itu masih sangat penting, karena editor itu selain itu menyeleksi di tahap awal, mereka juga nanti akan menyesuaikan dengan passion jurnal tersebut. Nah, ini penting. Dan memang kecuali kalau misalnya jurnal Bapak Ibu sekalian punya sumber daya itu ya, sumber daya yang bisa misalnya membayar reviewer orang-orang yang mungkin ahli di bidangnya, itu akan lebih sangat bagus. Terus terang di KIJIS itu tidak ada sumber daya untuk seperti itu. Kita masih free dan saya rasa para pengelola KIJIS itu juga dibayar sebagaimana yang ada di kampus Bapak Ibu, sesuai dengan apa itu SBU atau apa, itu masih seperti itu ya. Jadi masih kita sangat terbatas. Jadi saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang kebetulan pernah nulis di KIJIS, mungkin agak menunggu lama ya, karena mohon maaf kita memang kebanjiran artikel, karena di antara 5 jurnal itu, jurnal yang paling banyak skupnya, yang paling luas skupnya itu adalah KIJIS, karena sangat luas Islamic Studies. Yang lain mungkin ada yang lebih ke apa ya, pemikiran Islam, misalnya kayak Al-Jami'ah. Kemudian kalau JIS itu Islam Indonesia. Tapi kalau kita memang agak luas, sehingga akhirnya juga kita banyak artikel yang submit di kita. Jadi itu memang, nah, rentan yang panjang itu bisa disiasati ya, saya rasa lagi-lagi penjaga gawangnya adalah editor. Kalau misalnya dalam waktu tertentu itu belum ada review ya, editor nanti akan ya memutuskan, diselesaikan secara adat lah kira-kira gitu. Oh, okay. Tetapi di kita selalu ada reviewer karena kita hanya 7 artikel dan kita jauh-jauh hari sudah banyak memburu para reviewer. Saya rasa seperti itu. Oke, kemudian jarak yang lama ya sebagaimana dikatakan Pak Waibur, menurut saya ini ya, jadi Scopus itu tidak menilai dalamnya proses lalu lintas di OJS. Itu bisa saya simpulkan dari apa? Ya memang ketika kita mendaftarkan Scopus itu kita tidak perlu mengirimkan atau mengupload akun editor dan password. Nah, karena Scopus itu tidak bisa masuk di OJS kita, otomatis mereka tidak akan tahu dalam lalu lintas di OJS kita itu seperti apa. Nah, mereka hanya menilai hal-hal yang terkait dengan, walaupun manajemen itu ya tadi ya, misalnya keberkalaan, siapa editornya, reviewernya, yang itu ada di halaman depan yang bisa diakses oleh siapapun yang ada di OJS kita. Tetapi apakah itu lalu lintasnya jalan, hasil reviewnya seperti apa? Ya. Menurut saya kelihatannya Scopus tidak melihat itu. Nah, yang dilihat adalah tampilan-tampilan standar yang ada di OJS-nya, misalnya keberkalaan, reviewernya siapa, editornya seperti apa, berapa artikel, dan sebagainya, itu yang ada di tampilan OJS kita. Dan seperti saya katakan tadi, sampai hari ini KIJIS belum bisa menggunakan OJS secara full. Masih kita bantu dengan proses email, khususnya yang berkaitan dengan reviewer. Walaupun setelah dari email nanti biasanya kita upload di OJS sebagai record, sebagai apa ya, sebagai bukti bahwa
ada proses review. Tapi masih kita lakukan secara email. Jadi sampai hari ini kita tidak bisa memberlakukan OJS secara full, reviewer mereview melalui akun OJS dan sebagainya. Toh seperti itu, walaupun lewat email, biasanya kalau misalnya reviewer kita buatkan akun dan semua hasil korespondensi khususnya review kita upload di OJS. Nah itu kalau di penilaian Arjuna kan berarti tidak full OJS secara full ya. Yang tengah itu ada proses mix dengan email. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting tepat waktu. Ya terlambat jangan sampai lama, atau jangan sampai lewat 1 tahun volume yang tertera. Salah satu itu beberapa hal. Oke. Tentang sitasi, maksud saya gini Bu. Cara mengsitasi itu ya sesuai dengan gaya selingkung. Maksud saya kita tidak bisa mengkondisikan orang untuk mengsitasi tulisan kita. Apalagi misalnya beberapa hasil evaluasi itu salah satu yang dipertimbangkan adalah self citation. Misalnya Kijis mengutip Kijis nanti akan ketahuan, dan itu akan menjadi pertimbangan untuk jurnal tersebut berlangsung di Scopus apa tidak. Jadi nanti kan jadi beberapa jurnal yang di-cancel di Scopus salah satunya adalah Radar kemarin. Alasannya adalah Radar. Radar itu kelihatannya jadi tentang self-citation, tentang bagaimana jumlah artikel dan citasi yang nantinya bisa dilihat misalnya ya. Jadi dulu kan ada satu geng yang cara mengsitasinya selalu sama. Apapun jurnalnya, referensinya itu selalu sama. Nah itu nanti Scopus itu punya alat kira-kira gitu ya, yang bisa melihat seperti itu. Contohnya misalnya gini, kita itu self citasi itu selalu tampil di Simago Bapak Ibu. Sehingga kita itu akan ketahuan, dan itu kita tidak bisa mengkondisikan. Misalnya dengan memaksa penulis untuk mensitasi Kijis misalnya. Itu nanti akan menambah, dan pada kadar tertentu itu akan membahayakan jurnal. Jadi kalau Google Scholar sih aman, kita menyuruh untuk mensitasi. Tapi kalau di Scopus rasa tidak bisa seperti itu. Nah, ini menjadi pertimbangan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, pertimbangan adalah penulis yang mensitasi tulisannya sendiri. Itu juga akan terbaca karena Scopus punya metrik yang bisa membaca kayak gitu. Termasuk ketika mau submit di Scopus, tulisan-tulisan penulis yang citasinya itu tidak normal, itu nanti akan terbaca. Karena bagaimanapun, Scopus, Elsevier itu adalah perusahaan besar yang bisa untuk membaca kecenderungan statistik kayak seperti itu. Nah, sehingga saya rasa nanti mulai sekarang ya, kalau dulu kan kita agak memaksa gitu ya, penulis untuk mensitasi jurnal kita. Iya, betul. Nah, itu saya rasa ya bisa dilakukan, tapi ya ada kadar tertentu gitu ya. Jangan kemudian polanya nanti akan ketahuan. Kalau 1, 2, apalagi terkait dengan artikel saya rasa tidak masalah. Tapi kalau dipaksakan itu nanti akan malah tidak berdampak baik. Yang selanjutnya ini ya pesan saya juga gini. Bapak Ibu jurnalnya nanti diperiksa tentang ini ya lisensi. Nah, lisensi itu ya terkadang penting. Maksudnya gini, ada beberapa jurnal yang itu misalnya apa ya kemarin CCBY SA atau apa itu ya, yang itu mensyaratkan siapapun itu tidak boleh melakukan komersialisasi, intinya gitu. NC ya, NC non commercialization atau apa itu. Itu nanti sebetulnya menjadi bumerang, karena bagaimanapun Scopus itu adalah lembaga yang ya komersialisasi. Kalau kita melarang artikel kita untuk dijual belikan, otomatis Scopus nggak mau menerima jurnal kita. Karena bagaimanapun Scopus itu akhirnya menjual artikel jurnal kita. Nah, itu juga harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Kalau sudah terlanjur, nanti saya rasa bisa di kebijakan editor, bisa diperbaiki, kebijakan redaksi bisa diperbaiki. Kalau sudah DOAJ, tinggal DOAJ ditembusi, karena DOAJ yang selama ini kelihatannya konsen di bagian lisensi itu.
Karena logikanya seperti itu. Bagaimanapun Scopus itu ya mengkomersialisasi tulisan kita. Kalau kita kasih lisensi bahwa tidak boleh dikomersialisasikan, otomatis Scopus nggak mau menerima. Nah, nanti bisa dicek jurnal Bapak Ibu masing-masing. Itu mungkin jawaban dari saya, mungkin ada feedback dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, mau tanya Pak, dari Mojokerto Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustaqim, ada pertanyaan yang pertama yang ingin kami pertanyakan. Yang pertama terkait dengan kualitas artikel yang ada di jurnal berindeks Scopus. Berdasarkan penjelasan dari Pak Mustaqim tadi, tidak tergambarkan penilaian Scopus yang terkait dengan kualitas jurnal, kecuali terkait dengan citasi saja. Artinya, belum ada gambaran secara jelas apa yang dinilai oleh Scopus dan bagaimana caranya Scopus menilai kualitas artikel di jurnal kita. Itu, Pak. Yang kedua, terkait metrik-metrik citasi, self-citation, atau mengutip jurnalnya sendiri, itu kalau Scopus menggunakan itu, sedangkan pengelola jurnal di Indonesia, terutama di PT KIS, tidak memiliki alat seperti itu. Bagaimana kami bisa mengkondisikan, Pak, agar bisa terhindar dari hal semacam itu, Pak? Ya, terima kasih. Dua itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab ya? Oke. Saya tidak mengatakan bahwa Scopus tidak menilai kualitas ya. Itu artinya ketika Scopus itu meranking, itu yang menjadi dasar itu adalah citasi. Oke ya, set score yang ada di situ. Ketika jurnal itu baru submit, saya rasa mereka tetap melihat kualitas artikel. Tetapi biasanya mereka kan tim yang menilai itu pasti terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka bisa menilai artikel ini itu baik apa tidak. Dan itu ya tetap saja ada faktor subjektivitas. Maksud saya tadi itu adalah ketika Scopus itu kan ada kisah itu kelihatannya jurnalnya bagus itu ya, hebat itu ya. Dan itu ya maksud saya itu hebatnya itu hebat di sektor citasi itu ya. Tetapi kalau masuk di Scopus tetap akan dinilai. Justru menurut saya itu yang menjadi penilaian utama ketika jurnal itu submit di Scopus itu adalah kualitas artikel, karena mereka tidak menilai manajemen, mereka tidak bisa menilai manajemen di dalamnya. Mereka hanya menilai artikel yang kita upload. Nanti ada pilihan ya, apakah 3 isu terakhir atau apakah 10 artikel. Nah itu. Nah yang tidak kalah penting adalah, jadi gini, saya diusahakan beberapa catatan pasti adalah autor diversifikasi geografis. Artinya adalah ketersebaran dari berbagai macam negara. Itu harus diperhatikan. Jadi ya logikanya sederhana, tidak mungkin jurnal itu internasional sementara penulisnya dari Indonesia semua. Itu sulit untuk mengatakan jurnal itu internasional. Apalagi dari Mojokerto semua, itu sulit untuk mengatakan jurnal itu internasional. Apalagi dari kampusnya saja itu sulit. Itu sederhana, logika sederhana yang harus disiapkan. Artinya kalau sekarang mau ke Scopus, sekarang harus jihad mencari penulis dari luar negeri. Itu sudah nggak ada pilihan. Anda nggak bisa mengklaim sebagai jurnal internasional kalau masih tulisannya masih dari Mojokerto. Intinya gitu. Nah, itu yang juga dinilai. Beberapa catatan jurnal yang gagal di Scopus adalah karena belum diversifikasi ketersebaran penulis dari berbagai macam negara. Kalau di aturan Scopus dari beberapa benua itu masih kurang. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan. Yang kedua, cara kita nggak memiliki alat. Ya intinya gini Pak, kalau ada artikel yang, nanti kan kita melihat metadatanya kan ada referensi ya. Nah referensi nanti ya editor tugasnya melihat itu. Kalau nanti kok banyak mengutip dari jurnal kita, apalagi yang tidak ada hubungannya gitu ya. Yang ini membahas tentang fikih tapi ngutipnya di kimia, ya itu enggak, itu harus ditegasi oleh editor. Nah,
Dan itu saja, karena ya mereka nggak membagikan alatnya, karena itu bisa dilihat melalui data yang diinput di Elsevier, di Scopus. Jadi kita memang nggak bisa alatnya. Tugasnya editor itu. Ya, mohon maaf Pak Mus, barusan gangguan sinyal Pak, terputus sebentar Pak. Oh masih. Halo, sudah bisa ya? Ya, halo, sudah. Laptopnya baru bermasalah. Oh, gigi. Oke, ini pakai HP-nya Pak Wahib ini karena satu ruangan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi memang kita nggak punya alat itu ya, apalagi Bapak Ibu sekalian banyak yang tidak punya akun Scopus. Jadi misalnya kita untuk mengetahui jurnal kita disitasi oleh jurnal yang ada di Scopus itu berapa kan, kalau kita tidak punya akun itu belum bisa. Nah, salah satu penilaian di Scopus juga adalah mempertimbangkan jumlah sitasi jurnal yang diajukan yang sudah disitasi di Scopus. Pak Hari sudah dapat info berapa jurnalnya disitasi di Scopus? Sudah dilacak Pak, tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, Tapi penulis kalau berbicara terkait dengan diversity penulis Pak, jurnal kami itu dari kampus sendiri mulai tahun 2015 sampai 2020 ini, itu yang dari kampus sendiri itu cuma 2, yang lainnya dari luar kampus dan dari luar negeri. Satu terbitan ya? Sudah banyak Pak, karena memang background-nya bahasa Inggris Pak, pendidikan bahasa Inggris, linguistik bahasa Inggris. Jadi agak banyak. Jadi satu kali terbitan mungkin 3 sampai 4 dari luar Pak, gitu Pak. Tetapi itu tadi Pak, dari segi manajemen kualitas kami belum bisa bekerja secara maksimal. Memang ada beberapa pakar dari Jepang, dari Iran yang background-nya pendidikan bahasa Inggris yang sudah ikut membantu kami dan memang tidak dibayar karena dari PT KIS Pak ya, dari anggaran aja untuk pengelola aja enggak ada Pak. Jadi original beneran ini Pak ya, original beneran. Kami menghubungi pakar-pakar dari Jepang, dari Iran, dan sampai sekarang terkonek dengan baik, komunikasi dengan baik via WA. Tetapi itu tadi Pak, terkadang karena keterbatasan SDM, reviewer yang tidak banyak, sehingga kami berulang kali ke sana. Mereka juga capek akhirnya, gitu Pak. Oke, berarti ya, diversifikasi penulis luar negeri sudah lumayan ya? Sudah lumayan Pak. Ya kalau di persentase 50-60 Pak. Oh, oke. Tinggal nanti yang citasinya ya? Citasinya Pak yang memang kami tidak pernah ngatur itu Pak, dan nggak pernah. Sudah pernah dicek ada apa berapa gitu belum ya? Belum dicek kalau citasinya nggak ada. Kalau citasi jurnalnya baru 30-an citasi Pak selama 5 tahun itu Pak.
Yang di Pun Scopus. nggak ada dari Scopus nggak ada, Pak. Oke, nanti kalau klinik coba kita cekkan jurnal-jurnal citasinya seperti apa gitu ya. Tapi kendalanya Pak, kendala dalam 1 tahun ini sempat vakum 1 tahun jurnalnya, Pak. Sempat vakum 1 Tapi tahun. akhirnya terbit atau bolong. Yang bulan Juli 2020 itu terbit tapi belum lengkap. Sudah terbit tapi belum lengkap. Bulan? Juli sama Desember, Pak. Oh, iya. Oke. Sempat vakum itu, Pak. Jadi itu kendala teknis kalau vakum, memang kesalahan pengelola, Pak. Tapi selama ini dari luar, artinya dukungan teman-teman pakar dari luar itu memang sangat welcome sekali. Sangat welcome sekali. Cuman kami sendiri yang dari dalam kurang maksimal. Nah, dari paparan panjenengan tadi dan paparan Pak Wahid tadi, kami belum bisa membaca, belum bisa melihat bagaimana sih Scopus itu menilai kualitas artikel, itu intinya, Pak. Jadi saya tidak mengatakan bahwasanya Pak Mus dan Pak Wahid tidak mengatakan kalau Scopus tidak melihat kualitas, tidak. Tapi dari paparan tadi saya belum melihat bagaimana Scopus menilai kualitas artikel kita. Itu yang ingin kami dapatkan, Pak. Oke, itu nanti pertemuan selanjutnya. Siap, Pak, siap. Oke, mungkin ada yang lain ya? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Swasta ya kampusnya ya? Swasta, Pak. Kampus pesantren, Pak. Kita pernah ketemu, Pak. Di mana ya? Lupa saya. Entah di Ponorogo, entah di Surabaya. Pokoknya familiar lah, Pak Mustaqim. Oh iya, siap. Mungkin ada yang lain, mungkin ini ada teman-teman Pak Hadi Vision, ada Pak Apreso. Ini para suhu ini, udah menang. Bertanya, Pak. Ini ya. Wih, ya, Pak. Ini. Pak, dari YN Cirebon, Pak. Pak Arifuddin ya? Halo. Ya, dari YN Cirebon, Pak. Siap. Ini Pak, Al-Ibtidak, Pak. Kebetulan saya pengelola jurnal Al-Ibtidak, Pak. Jurnal PGMI, Pak. Alhamdulillah sudah Sinta 2 dan ini ya tadi ya towards Scopus itu lah. Memang target tahun ini itu kita menjaring naskah dari luar negeri, Pak. Beberapa cara sudah kita lakukan, misalkan call for paper via email, kemudian via media sosial, beberapa aplikasi isi cair dan seterusnya itu. Oh iya. Namun memang hampir sebagian besar autor dari luar negeri itu menanyakan, is your journal indexed Scopus? Jadi apakah jurnal kamu itu sudah indexed Scopus atau belum? Sehingga ketika pertanyaannya sudah seperti itu, saya agak pesimis si orang tersebut mau mengirim ke jurnal kita karena pertanyaannya sudah Scopus atau belum lah. Mungkin ada beberapa triks yang Gijis lakukan, Pak, sehingga bisa menjaring naskah sebelum terindeks Scopus, Pak. Kebetulan Al-Ibtidak ini kan jejaring luar negerinya masih minim, Pak. Kayak saya itu kan mungkin Pak Dr. Wahib kan PSG kan dari alumni luar negeri gitu kan. Sementara kita yang Al-Ibtidak ini kan rata-rata alumni dari dalam negeri, sehingga agak kesulitan secara networking untuk pertemanan, perkawanan yang kemudian tadi lintas negara itu terjalin seperti itu. Nah, mungkin ada tadi kiat-kiat untuk merayu autor, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Arifuddin. Ya. Jadi saya sharing sedikit pengalaman di waktu ya, Pak. Belum dikenal. Apa yang saya lakukan dulu? Saya mencoba jaring istilahnya, jaring. Dulu saya waktu ikut conference itu kan saya 1 kali email itu kan dapat ratusan alamat email itu ya. Jadi katakanlah conference itu biasanya kita email bareng-bareng kan.
Nah itu email-email itu saya copy paste ke Word. Jadi saya mungkin waktu itu Kijis itu ada 500 email ada. Di sekitar conference ada email tak copy. Dan itu saya coba semua saya kirimi. Jadi sekali ngirim mungkin 50 alamat email atau berapa itu kita copy, kita kirimi. Alhamdulillah nyantol. Jadi nyantol ada 1, 2, ya memang harus trial and error. Nggak bisa, jurnal kita belum terkenal. Alhamdulillah waktu itu ada, itu dari Nigeria, ada dari Pakistan, dari alhamdulillah itu ada. Jadi jaring itu aja. Coba-coba. Jadi dari jaringan itu mungkin nanti ada yang nyasar ke tempat kita. Dulu banyak yang nyasar. Betul masuk, cuma kualitas artikelnya jelek. Akhirnya kita reject. Jadi tidak meskipun dulu awal-awal cuma ini tidak empiris dan lain-lain, kayaknya kita reject. Tapi dari jaringan itu, alhamdulillah dulu masuk itu dari berbagai negara. Jadi pengalaman mungkin teman-teman yang ikut conference atau ikut itu emailnya itu jangan dibuang, itu penting itu. Nanti sebagai nanti saluran kita untuk memang ikhtiari aja lah. Jadi mungkin dari 500 kembali 5 lumayan. Cuma 0% kan. Jadi itu saja Mas. Ikutin. Ya. Betul. Terima kasih. Ya, saya rasa gini Pak. Di Al-Ibtida itu ada honor nggak untuk penulis? Kalau dari kampus ada Pak. Bisa ya, RKKL itu. Iya, misalnya itu digunakan untuk merayu penulis luar itu gimana ya? Misalnya ya kayak Acak itu tadi gitu. kita kasih tahu kan ya orang-orang luar mungkin misalnya mereka ya yang nggak begitu kan kita nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang juga mempertimbangkan honor untuk bisa publish, atau misalnya ya diusahakan untuk bisa dianggarkan untuk penulis. Karena memang mencari penulis dari luar itu tidak mudah. Sampai sekarang pun Kijis itu ya kesulitan mencari penulis dari luar. Jadi di Kijis itu yang nulis dari Arab Saudi itu ya banyak Pak. Tapi artikelnya kayak gitu. Ya. Nggak pernah kita muat. Yang dari India, Pakistan itu ya ada. Yang banyak kita itu memang dari Timur Tengah. Dan itu belum pernah kita publish Pak. Karena gitu kualitas artikelnya. Nah, jadi memang kita juga masih bermasalah. Jadi Kijis paling satu, di antara 7 itu paling satu penulis luarnya. Karena hari ini masih bermasalah ketika mencari penulis luar. Tetapi kan kalau Kijis sudah di Scopus kan relatif aman lah. Tetapi kalau mau nanti kalau baru mau ke Scopus itu yang ya diikhtiari tadi. Misalnya nanti menjaring ya beberapa nama yang misalnya kita bisa melihat dari Scopus ya. Jadi kalau punya akun Scopus itu bisa mencari penulis-penulis yang sudah punya ID Scopus. Sehingga terkadang kan mereka tidak hanya ingin jurnal yang ada di Scopus. Kemudian tawarkan saja. Misalnya satu penulis itu ada berapa ya? Honornya 1 juta atau 600.000. Barangkali nanti mereka beberapa yang tertarik. Kalau itu misalnya itu mahasiswa yang sedang belajar, terkadang kan mereka tertarik. Yang penting kan mereka dari luar negerinya kan, apalagi dari kampusnya, tidak harus dosen, tidak harus pakar, tapi misalnya ada. Nah ini saya juga nggak punya rumus yang pasti ya. Ya ini ikhtiar kita bagaimana mencari penulis. Kalau pendidikan dasar kan ya logikanya kan banyak orang yang bergelut di pendidikan dasar. Karena hampir semua negara pasti ada kajian tentang pendidikan dasar, walaupun ya memang tidak semuanya dasar Islam atau MI. Saya rasa itu karena ya selain faktor pertemanan, jaringan itu ya memang kita harus coba-coba gitu. Kayak yang saya ceritakan tadi, untuk mencari reviewer kita memang banyak yang jaring dan itu ya tadi dikatakan Pak Ibu, mungkin 20 email yang kita bagikan, saat itu belum pasti. Tapi ya orang email kan nggak pakai biaya tuh Pak, dicoba saja kan. Nah,
Coba itu. saja. Karena memang Pak, di antara punten, 5 biasanya Pripun? kalau saya sendiri memang terkait dengan misalkan reward yang kemudian harus apa ya transfer fee ke luar negeri itu biasanya kalau Gigi sendiri pakai apa aplikasi apa PayPal atau apa ya? Kita tidak pernah membayar reviewer, Pak. Yang saya katakan tadi, semua reviewer itu free, makanya sulit itu. Karena kita hari ini kan semua penulis di Kijis itu free, Pak. Jadi yang publish di Kijis itu hari ini masih free. Jadi kita tidak menerapkan apa ya tarif tertentu. Dan mungkin bisa pakai PayPal dan sebagainya lah. Apalagi sekarang ada beberapa aplikasi tentang itu. Enggak, yang penting dicoba aja, dijanjikan. Misalnya RKL itu berapa rupiah, dikurskan sekiranya dengan dolar untuk memancing mereka lah. Yang penting kan ada logo USD kan kadang-kadang kan mereka tidak melihat nominalnya, tapi adanya gitu ya. Dicoba saja, karena ya saya rasa penulis juga akan mempertimbangkan itu. Ya, sekarang kan kita sedang lagi butuh, saya rasa perlu dipertimbangkan. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, siap. Assalamualaikum. Silakan. Izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Saadilah, Pak, dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Kebetulan ini tim IT dari jurnal online informatika join, Pak. Oh, iya. Salam Pak Mustaqim. Kita pernah ketemu Mbak kayak Dian. di Puslitpen. Oh iya. Iya. Siap. Iya. Ini Pak mau bertanya terkait pemilihan klaster tadi ya. Tadi sempat di absen join. Kebetulan kan tadi klaster e-learning misalnya itu kan masih belum terlalu banyak ya Pak ya. Jadi ada 70-an tadi Bapak sebutkan. Nah, apakah jurnal-jurnal yang nanti kita submit ke Scopusnya itu memang semuanya harus terkait dengan subjek dengan tema klasternya gitu, dengan subjek klasternya. Sedangkan kan misalnya jurnal online informatika ini itu kan isinya tidak hanya e-learning gitu loh Pak. Jadi benar-benar informatika. Dan memang kalau mengambil subjek atau kategori informatika, saya yakin udah banyak sekali gitu ya di Scopus informatika gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait citasi. Jadi citasi ini yang dihitung oleh Scopus itu citasi keseluruhan jurnalnya atau citasi terhadap artikel yang kita submit untuk dinilai gitu loh Pak. Gitu. Oke. Terima kasih ya. Oke, yang pertama pemilihan klaster ya. Jadi sebetulnya setiap jurnal itu kan memiliki klaster tertentu. Saya ini ya bandingkan dengan misalnya Kijis. Kijis itu kan ya tidak semuanya membahas tentang ilmu politik, tetapi di klaster Scopus kan ada. Karena apa? Kebetulan mungkin ketika dinilai ada artikel yang membahas itu. Nah, saya analogikan misalnya jurnal informatika, mungkin ada beberapa tulisan yang membahas tentang pembelajaran online atau aplikasi online dalam pembelajaran. Itu mungkin nanti kan bisa dicantolkan. Karena tidak semua artikel, ya tidak mungkin semua artikel membahas itu. Makanya nanti ini kan ada pilihan klaster berapa yang diklik nanti. Itu dicoba saja e-learning kalau memang di dalamnya ada artikel tentang e-learning. Kalau tidak ada atau belum ada ya jangan dulu karena itu bergantung artikel yang ada di dalam. Itu tergantung scope jurnal yang dimiliki. Nah, saya rasa itu ya. Kalau di Kijis itu tidak semuanya membahas ilmu politik, apalagi yang politik hubungan luar negeri itu paling 1-2 artikel, tapi nggak masalah selagi itu masuk di skup jurnalnya. Nanti jangan lupa skup jurnal yang di OJS-nya itu ya mungkin diperluas, misalnya ada kajian tentang e-learning, karena hari ini e-learning itu menjadi isu seksi dunia, karena hampir semua pembelajaran itu menggunakan e-learning. Saya rasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilihat itu adalah semua jurnal yang disitasi di Scopus, bukan hanya yang diajukan. Ya. Jadi Scopus itu nanti kalau kita punya akun Scopus kan bisa untuk ini ya men-track, misalnya
jurnal join ya, jurnal online informatika. Itu nanti dicari di Scopus, kemudian di secondary referen itu ya. Itu nanti akan muncul beberapa jurnal yang mensitasi jurnal join itu. Nah, itu jumlahnya berapa? Kalau KIJIS dulu, seingat saya, ketika dinilai itu termasuk tandanya negatif ya. Karena waktu itu hanya 3 atau 4 sitasi saja yang ada di Scopus. Tidak banyak, makanya keterangannya itu adalah negatif. Kekurangannya adalah jurnal ini baru sedikit disitasi oleh jurnal Scopus. Tapi karena kita bisa tertolong oleh poin yang lain, akhirnya kita diterima. Nah, kalau misalnya di poin sitasi kita masih sedikit ya, kita mungkin bisa meningkatkan di poin yang lain tentang kualitas artikel dan sebagainya. Juga pesan sama teman-teman, jadi kelihatannya yang menjadi isu sentral artikel itu adalah abstrak. Jadi abstrak itu nyawanya artikel ya. Jadi tidak semua review, tidak semua penilai itu melihat dalamnya atau keseluruhan artikel. Beberapa evaluasi dari Scopus salah satunya adalah kadang-kadang gini, menyakitkan. Abstrak tidak bisa dipahami gitu. Nah, itu artinya mungkin Google Translate kita kurang bagus dan sebagainya. Makanya nanti 10 artikel atau 3 isu terakhir itu di klinik tentang bahasanya, di proofread oleh orang yang ahli, karena itu nanti menjadi pertimbangan. Karena di kualitas artikel salah satunya adalah ada poin kejelasan abstrak. Jadi abstrak itu harus bisa bisa dilihat, punya makna dan sebagainya. Saya rasa itu. Jadi itu yang mungkin nanti bisa kalau join sudah ada berapa sitasi? Kalau sitasi sudah cukup banyak, Pak. Yang di Scopus ya? Karena ya yang di Scopus karena beberapa banyaknya dari conference, Pak. Conference ya. Tadi ada ya. Cuma ini Pak ada masa ada batas waktunya nggak sih, misalnya harus sitasi yang 2 tahun terakhir yang dihitung atau yang terbaru gitu atau gimana Pak? Enggak. Pastinya saya tidak tahu ya. Jadi kalau melihat beberapa laporan dari yang submit di Scopus kelihatannya keseluruhan. Jadi dia hanya melihat bahwa artikel jurnal ini itu sudah familiar nggak dengan Scopus. Kelihatannya logikanya gitu. Karena apa? Karena kalau dia mau masuk Scopus tapi tidak pernah disitasi, berarti ini dianggap jurnal yang belum tersentuh oleh Scopus. Saya rasa gitu. Ya, terima kasih Pak. Makasih Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak. Saya kira waktunya kita sudah habis, sudah dipeseni ya, karena ada sesi kelas B ya. Untuk kita akan melanjutkan insya Allah hari Jumat. Nanti kita akan banyak diskusi, banyak kenalan ya. Nanti kita akan mapping semua dari 15 jurnal ini. Saya kira cukup. Monggo Pak Iwan Zub, monggo Pak Iwan. Cukup deh. Foto bersama Pak, foto bersama Pak. Foto bersama ya. Terus saya panitianya lah. Ya. Mas Rahul. Siap. Boleh. Mas Rahul. 1, 2, 3. Dulu saya kopi dulu sebenarnya Pak. Ya, ulangi. Satu, senyum dong. 1, 2, 3. Yang mahasiswa yang ujian kemarin loh, Desember 2019, yang mahasiswa. 1, 2, 3. Dah, sip Pak. Masih Mas Rahul.
Kita cukup dari hari ini ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kicis. Oke ya, kita akhiri ya Pak. Bapak Ibu semuanya ya, karena bergantian nanti. Yo, Assalamualaikum.